Om Swastiastu, Om Manu Badra, Ketawian Tulis Wata. Semoga segala pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Kami di sini akan mempersembahkan video drama dari kisah Mahabharata Parwa 1 yaitu Adiparwa. Semoga kita semua dapat menyimak dan mempelajari nilai-nilai ajaran susila yang terkandung dalam video tersebut. Bisma merupakan putra dari Prabu Sentanu dengan Dewi Gangga. Nama aslinya adalah Dewa Brata. Dewa Brata merupakan putra mahkota dari kerajaan Astina. Suatu saat, tibalah hari di mana Dewa Brata diangkat menjadi Raja Astina untuk menggantikan sang ayah Prabu Sentanu. Ini untukmu, Bisma. Hai Prabu, ingatkah kau siapa yang menolongmu di hutan? Akulah orangnya, lalu putra yang kubawa ini adalah anakmu. Lantas, apa maumu sekarang? Jadikan dia raja. Siapa dia, ayah? Dia adalah ibu tirimu, dan ayah pernah berjanji padanya untuk menjadikan anaknya raja, karena tak pernah menolong ayah waktu di hutan. Baiklah, ayah. Aku akan menyerahkan tahta kerajaan kepadanya. Aku menghargai ketulusanmu Dewa Brata untuk menyerahkan anak ini kepadaku. Tapi bagaimana nasib mereka? Apakah mereka akan menjadi seorang raja? Karena cintanya kepada kerajaan dan sang ayah, Dewa Brata bersumpah untuk tidak menikah hingga dirinya mati. Sumpah ini dikenal dengan Sumpah Brahma Cahya. Gemparlah seluruh jagat raya, dan sejak itu ia dikenal dengan nama Bisma yang berarti menggemparkan. Sejak saat itu, Bisma mendapatkan Aji Swacan Domarono, yaitu aji di mana ia bisa mati hanya atas kemauannya sendiri. Demi bangsa dan negara, aku bersumpah untuk tidak menikah seumur hidupku, sehingga tidak memiliki keturunan dan tidak terjadi perselisihan di antara keluarga kita. Waktu pun berlalu hingga suatu ketika Bisma mengikuti sayembara di kerajaan Kasi untuk mendapatkan 3 putri dari kerajaan tersebut. Lalu akan dijadikan permaisuri bagi adik tirinya. 3 putri tersebut adalah Dewi Amba, Dewi Amika, dan Dewi Ambalika. Pada hari sayembara di alun-alun kerajaan Kasi, berkumpul putra mahkota dari kerajaan Kosala, Wangsa, Kundra, Kalingga, dan lainnya. Satu persatu mereka berperang tanding melawan Bisma, namun semuanya kalah. Segera setelah mengalahkan semua putra mahkota, Bisma membawa ketiga putri jelita itu dan melarikan mereka dengan keretanya yang termarsyir. ये कैसी दुविधा है, कैसी ये विपदा है, ये धर्म है या बलिदान है, अपने ही अपनों में सुख लेके दुख देने, अधर्म है ये या विधान है, ये कैसी Kalian bertiga ikut saya ke Hastinapura karena saya telah memenangkan sayembara. Baiklah Tuan, kami bertiga akan ikut Anda ke kerajaan Hastinapura. Kami bertiga akan menepati janji untuk menjadi istri adik Anda. Kami bertiga telah menepati janji sebelum sayembara ini dimulai. Belum jauh dari arena sayembara kerajaan Kasi, mereka dihadang Raja Salwa dari kerajaan Saubala. Raja itu menantang Bisma untuk bertarung. Sebenarnya, Raja Salwa sudah menjalin kasih dengan Amba, dan Amba yang jelita telah memilih Salwa sebagai calon suaminya. Setelah perkelahian sengit, Salwa takluk dan menyerah. Bisma mengangkat senjata hendak membunuh, tapi dicegah oleh Amba karena permintaan putri itu. Bisma urung membunuh Salwa. Jangan bunuh dia, Bisma. Sebagai seorang ksatria, kamu tidak boleh membunuh manusia yang tidak berdaya. Sekali lagi, lepaskan dia. Baik, aku akan membiarkan dia hidup karena permintaan Dewi. Sesampainya di Hastinapura, Bisma menyerahkan ketiga putri kepada adiknya Wicitrawirya.
Namun, Dewi Amba membuat pengakuan bahwa dia telah mengalungkan bunga pada Raja Salwa sebagai tanda telah memilihnya sebagai suami. Wicitra Wirya merasa tidak etis untuk memperistri wanita yang telah menyimpan hati untuk orang lain. Maafkan hamba, tuanku. Hamba ingin membuat pengakuan bahwa sebelum sayembara, hamba telah mendambakan hati seorang ksatria bernama Prabu Salya. Sekali lagi maafkan hamba, tuanku. Saya memahami apa yang Dinda rasakan. Sebagai seorang ksatria, saya tidak akan menghancurkan kebahagiaan yang seharusnya Dinda rasakan. Saya serahkan kembali Dinda kepada Prabu Salwa dengan ikhlas. Dewi Amba, pergilah engkau dari istana ini. Baiklah, tuanku. Bisma mengirim utusan untuk mengantarkan Dewi Amba kepada Raja Salwa. Sesampainya di kerajaan Saubala, Dewi Amba menghadap Prabu Salwa. Sejak awal, hamba telah tetapkan hati kepada tuanku. Pangeran Bisma telah mengantarkanku ke hadapanmu, tuanku. Jadikanlah hamba permaisuri, tuanku. Bisma telah menaklukkanku dan membawa engkau di depan umum. Aku tidak bisa menjadikanmu istriku. Kembalilah engkau kepada Bisma dan turuti semua perintahnya. Dewi Amba kembali ke Hastinapura dan meminta Bisma untuk menikahinya. Namun, Bisma tidak dapat melanggar sumpahnya untuk tidak menikah seumur hidup. Aku turut berduka atas apa yang terjadi kepadamu. Tapi kau tahu, aku tidak bisa menikahimu karena aku terikat oleh sumpahku. Lalu, bagaimana aku bisa menikahimu? Kenapa kau mengikuti sayembara ini jika kau tak ingin bersamaku? Seandainya kau telah memberitahu aku bahwa kau telah memilih suamimu. Ini tidak akan terjadi. Aku akan menikahimu jika segalanya berbeda. Tapi sekarang aku terikat pada sumpahku dan aku tidak akan bisa menikahimu. Aku hanya ingin bersamamu, Bisma. Aku tidak bisa menikah denganmu dan bersamamu karena aku telah bersumpah untuk Sukla Brahmacari. Aku tidak akan bisa menikah hingga aku mati. Sudahlah, Mbak, jangan mendekat atau aku tidak akan segan-segan memanah. Bunuhlah saja aku lebih baik mati di tanganmu daripada aku harus kembali ke kerajaan Hastinapura. Amba, maafkan aku, Amba. Sejujurnya, aku menginginkanmu. Tolong bertahanlah, Amba. Amba! Bisma, ingat sumpahku. Aku akan terlahir sebagai anak dari Raja Drupada. Dan aku akan ikut dalam perang Korawa dan Pandawa. Aku akan menjemput kematianmu nanti. Bisma, aku ingin bersamamu selamanya. Singkat cerita, saat perang Bharatayuda, Bisma menjadi panglima Korawa sebab ia menepati janjinya bahwa akan melindungi Hastinapura siapapun rajanya. Walau di dalam hatinya, Bisma tidak pernah setuju pada perbuatan dan tindakan Korawa. Setelah mati, Dewi Amba bereinkarnasi dalam tubuh Sri Kandi. Pada perang Bharatayuda saat inilah, Bisma berhadapan dengan Sri Kandi. Ia melihat jiwa Dewi Amba pada Raja Sri Kandi. Saat itulah ia menyadari bahwa waktunya telah tiba. Amba telah datang menjemputnya. Betapa bahagianya ia ketika panah Pasupati milik Arjuna diluncurkan oleh Sri Kandi dan menancap di dadanya. Bisma merasa bahwa inilah saatnya ia terlepas dari tanggung jawabnya sumpahnya sendiri dan ia bisa menjalin cintanya yang sempat tertunda di kehidupan selanjutnya. Dewi Amba menantinya dengan tersenyum dan mereka pun bersama bergandengan tangan menuju kehidupan selanjutnya. Bisma gugur sebagai ksatria sejati. Demikian video yang dapat kami persembahkan. Dari video tersebut kita dapat mengambil ajaran Satya Wacana di mana seorang Bisma tidak menikah seumur hidupnya dan menepati janjinya walaupun telah memenangkan sebuah sayembara dan mencintai Dewi Amba. Sekian video dari kami. Saya ucapkan Parama Santi, Om Santi 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 Om. क्षत्रिय सत्यवादी
की तरह